pokoknya sudah bukan PLN, tapi dia udah kartel, PLN-nya hanya transmisi dan distribusi. Hari-hari yang menentukan tarif listrik itu mereka, gitu loh. Bang Nursi waktu itu kan di DMK ngomong bahwa kita nggak bisa ngecek biaya operasi yang dibentuk oleh swasta itu, gimana cara ngeceknya? Dan nggak ada instrumen untuk ngecek, nggak ada. Ini sudah berlaku hukum pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ingin belajar dan yang ingin cerdas, kembali lagi kita bertemu di IC Drill Talk Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnu Mariah. Mudah-mudahan semua sehat gitu ya karena pandemi COVID-19 ini. Dan kok coba aku yang disebut dokternya, Husnu Mariah tidak disebut PhD-nya. nggak penting-penting amat. Hari ini kita punya tamu istimewa, yaitu Mas Ahmad Daryoko. Selamat datang. Ada insinyurnya. Insinyur Ahmad Daryoko, PhD. Dari UGM. Dari UGM ya. Lulusan UGM. Tapi UGM sama UI kalau yang kita itu baik-baik. Soalnya dari dulu itu selalu dua school of thoughts gitu ya, UGM atau UI. Beliau adalah mantan Ketua Umum Dewan Serikat Pekerja PLN. Hari ini kita akan berdiskusi ya, membahas tentang amburadulnya PLN kita. Ini PLN kita atau PLN-nya siapa ini? PLN bersama. Mas Nursi, masih ingat di dalam diskusi sebelumnya kita bahas teori. Jadi sebelum ke Mas Ahmad Daryoko, teori tentang privatization Chicago School, ya, dengan bagaimana neoliberalization di dalam konteks itu. Ya, itu kan perkembangan di Amerika, perkembangan kebijakan-kebijakan Thatcher Wright dan Reagan di pertengahan 80-an. Nah, ternyata yang kita ini sebetulnya kalau kita bicara tentang kebijakan pembangunan ekonominya Pancasila misalnya seperti itu, kita juga mengikuti juga ya. Dengan swastanisasi dan sebagainya. Itu kalau kita tarik dari pemikiran-pemikiran teori itu ke dalam konteks yang akan kita bicarakan ini bagaimana nih, Mas? Ini menarik nih, Pak Usman. Beberapa waktu lalu saya ditanya oleh seorang mantan anggota dewan. Ya. Aktivis tapi mantan anggota dewan. Dia tanya pada saya, apakah Soeharto itu mundur, dijatuhkan, atau memang karena Soeharto punya kesadaran sehingga mengambil sikap negarawan dan bukan lagi posisinya stepping down gitu istilahnya, step side posisi, tapi memang dalam posisi risah, menarik diri. Resign kan menarik diri ya. Pull out gitu posisi. Saya jawab begini, kalau dilihat dari cerita kita tidak perlu terlampau jauh, diambil dari apa yang Soeharto lakukan pada saat diminta tidak jadi presiden pada tahun 82-83 oleh Amerika. Lebih tegas lagi pada 86 oleh pesan sponsor Richard Lugar supaya tidak menjadi presiden pada 87-88, maka akan kelihatan ternyata Soeharto pandai membayar tekanan Washington, istilah saya. Soeharto membayar tekanan Washington itu antara lain dengan mengikuti saran-saran dari kelompok Wijoyo Nitrisastro dan kawan-kawan. The Berkeley Mafia. Apa yang Soeharto lakukan? Soeharto merespon dengan mengikuti saran deregulasi, debirokratisasi, yang diulang oleh Joko Widodo pada periode pertamanya. Itu yang pakto dulu itu. Pakto itu 88. Sebelum pakto 82. Soeharto mengeluarkan Paknov 87 ya. Yang antara lain menswastanisasi layanan bea cukai kepada SGS. Gitu ceritanya tuh. Di situ sebenarnya sudah terjadi kemelut antara wilayah bisnis cukai sama wilayah ini something beyond my statement is ada sesuatu yang sangat mendalam ya. Ada wilayah bisnis bea cukai
yang diambil oleh kelompok tertentu, dan ada wilayah bisnis energi yang diambil oleh kelompok tertentu. Terjadi pemilahan. Artinya sesungguhnya pada 8788 itu terjadi konflik politik yang demikian tajam. 8788 itu kelompoknya LBM muncul ke permukaan melawan cawapresnya Soeharto, dalam hal ini Sudarmono. Ibrahim Aji muncul, ingat ya? Sehingga akhirnya muncullah nama Hamzah Has. Itu cerita pertarungannya kan. Nah, itu konflik itu sesungguhnya berdampak pada antisipasi bagaimana kalau tekanan Washington makin kencang. Nah, tekanan Washington dijawab oleh Soeharto dengan tadi neoliberal. Soeharto menerima deregulasi, Soeharto menerima debirokratisasi, Soeharto menerima konsep-konsep neoliberal, muncullah Paknov, muncullah Pakto. Yang lucu, waktu itu ada berapa ya? 8 rektor atau apa kayak gitu ya menuliskan bahwa deregulasi, privatization, debirokratisasi dan sebagainya itu dianggap itu sesuatu yang netral. Dia nggak tahu bahwa ini semua adalah pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan salah satu dari paradigma di dalam politik elektoral. Kalau saya menyebutnya bukan lagi paradigma, Husnul, saya menyebutnya ideologi. Agenda politik Washington dalam rangka tetap menancapkan kuku di seluruh dunia. Agenda politik sudah, kebijakan yang dimunculkan dari Thatcher, kebijakan yang muncul dari Reagan, gitu ya. Muncul agendanya adalah melakukan reformasi struktural bidang energi, reformasi struktural bidang pangan, reformasi struktural bidang IT, telekomunikasi, dan reformasi sektor hajat hidup orang banyak. Itu ceritanya. Jadi mereka kata kuncinya 3. Pertama adalah disiplin fiskal. Apa arti disiplin fiskal? Negara harus minimal mensubsidi masyarakat. Dalam bahasa lain, kecilin belanja sosial, belanja modal. Belanja modal kecilin. Bahasa kerennya disiplin fiskal. Yang pertama. Yang kedua, lakukan liberalisasi. Yang ketiga, lakukan privatisasi. Kalau kita bangun tengahnya, bangun segitiga sama sisi di tengahnya. Ini teori yang saya bangun, Husnul ya. Kalau saya bangun dalam segitiga sama sisi, puncaknya adalah posisinya disiplin fiskal, kaki kirinya, sudut kirinya adalah liberalisasi, kaki kanannya privatisasi, tengahnya adalah korporasi, bukan pemerintahan. Korporasi. Jadi makanya ada teori state korporasi. Muncul itu korporasi, tapi dalam versi itu. Nah, kalau kemudian tadi Husnul ngajak saya melihat, wah itu ceritanya bagaimana cerita dalam. Ini saya bilang hegemoni akademiknya memang dahsyat. Sehingga orang tidak melihat itu sebagai sebuah agenda politik. Agenda politik yang saya juga katakan sebagai the Washington administration. The Washington Policy Administration. Ini kadang-kadang kita nggak paham bagaimana how the system work, bagaimana peradaban, pertarungan peradaban itu bekerja. Nah, sama seperti sekarang, bagaimana saya pindah sedikit Husnul, supaya betul-betul yang Husnul sebut tadi sebagai mencerdaskan dan bagaimana dicerdaskan lewat IC The Real Talk Show itu tentang istilah VUCA. COVID itu VUCA. Volatile, uncertainty, complex, ambigu. Kalau ada orang bilang volatile berarti ada yang stabil dong. Kalau ada orang bilang uncertainty pasti ada yang certain dong, gitu kan? Kalau ada orang bilang kompleks pasti ada yang simple dong. Kalau ada orang bilang ambigu pasti ada yang one-sided dong. Kan gitu ya cara berpikirnya. Sekarang pertanyaan, kenapa dunia internasional dan dunia nasional itu menghadapi VUCA? Lalu pertanyaan, siapa sesungguhnya yang stable? Siapa sesungguhnya yang pasti, yang certain? Siapa sesungguhnya yang simple, sederhana? Siapa sesungguhnya yang tidak bersegi banyak, seginya tunggal? Siapa? Saya menyebutnya the smallest society, the smallest and the secret society beyond COVID business. Itulah oligarki. Oligarki dunia. Kita jangan ngomong teori terus ini, Bang Lucy. Kita punya tamu yang penting. Tadi itu saya angkat lagi karena ini sebagai fondasi fondasi mendasar apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, kita sekarang kan punya kasus nih ceritanya. PLN kayak gitu ya, amburadul. Kita melihat saya sebagai ibu rumah tangga juga setiap waktu itu kan sudah turun, kemudian naik lagi sebagai pegawai negeri, dosen kayak gitu ya. Kadang-kadang ini PLN ini seperti apa? Padahal kalau di dalam politik itu ada yang disebut day to day delivery services.
Jadi bagaimana negara hadir melayani rakyat. Jadi jangan semuanya kemudian diprivatisasikan, diswastakan. Tapi kita mesti bertanya dulu nih, gimana sebetulnya ceritanya nih Mas Ahmad tentang PLN yang privatisasi, siapa aktornya, apa yang sesungguhnya terjadi, terus gimana posisi tawar dari pekerja PLN sendiri, kami sebagai konsumen juga posisinya di mana, kayak gitu kan? Bagaimana dia tertindas dan ditekan karena menyuarakan. Karena ketua SPPLN maka dia ditindas dan tertekan, gitu. Bahkan diteror. Gitu. Mungkin nggak tertekan. Kalau sebagai aktivis, pejuang itu nggak tertekan. Oh, sabar. Oke, gimana Mas? Ya, bahasa lainnya seperti itu. Jadi saya pikir ini semua tadi kan sudah dibicarakan ya oleh Mbak dan Bang Nursi tadi. Perihal latar belakang daripada apa tadi kalau bahasanya Pak Prabowo itu laissez-faire gitu ya. Laissez-faire yang makin membabi buta. Itu memang kita rasakan mulai tahun bahkan sebelum tahun 2000 itu kita sudah merasakan gejala ini ya. Tadi yang sudah dibicarakan secara makro tadi, kemudian kalau di yang saya ketahui persis kan di PLN ceritanya. Kalau di PLN kemudian ada suatu kebijakan dari Menteri Pertambangan dan Energi tahun 98 itu sebenarnya dia jiplak dari yang ciptaannya IMF, BB dan EDB. Itu Kuntoro menterinya ya? Tahun berapa? 98 ya? Tahun 98. Sebetulnya 95 yang penandatanganan yang harus ada privatisasi 14 atau 15 industri itu. PLN masuk nggak di situ? Masuk. Ya mungkin di situ sebagai entry point-nya ya Pak ya. Entry point-nya. Energi yang ya, energi. Bahkan di letter of intent 97 itu saya lihat di poin berapa yang poinnya itu tentang energi, privatisasi dan energi itu saya nggak beritahu apa tempatnya. Nah itu penjabarannya adalah kemudian diterbitkannya oleh World Bank, EDB dan IMF itu kebijakan The Power Sector Restructuring Program. The Power Sector Restructuring Program ini yang kemudian dijadikan alat apa ya istilahnya masuk ke PLN itu dan oleh Pak Kuntoro, Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 25 Agustus 1998 itu berjudul The White Paper. The White Paper kebijakan restrukturisasi sektor ketenaga listrikan. Nah, disitulah kemudian kemauan dari kreditor tadi itu yang menginginkan PLN yang tadi Bang Nursi sudah anukan secara makro tadi untuk PLN itu kemudian dengan The Power Sector Restructuring Program tadi Jawa Bali ini diprivatisasi. Jawa Bali diprivatisasi. Kemudian luar Jawa diserahkan ke Pemda. Seperti itu. Nah, Jawa Bali privatisasinya itu yang diprivatisasi adalah pembangkit yang hulu ya, pembangkit dan kemudian retail. Nah, pembangkit dan retail. Kemudian untuk Jawa Bali ini transmisi dan distribusinya itu oleh PLN disewakan. Jadi PLN ini untuk Jawa Bali sesuai dengan program itu, konsep itu, PLN Jawa Bali ini sebenarnya sebagai institusi atau sebagai perusahaan yang menyewakan kawat-kawat saja. Jadi sekarang ini sebenarnya kawat-kawat yang ada di depan rumah kita ini memang kawatnya PLN. Transmisinya ke? Tapi kalau kita ibaratnya kita potong kawat itu arusnya bukan arus PLN itu. Arusnya ya kalau ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru sesuai dengan bos-bos IPP tadi kan, Independent Power Producer tadi kan kerjasamanya dengan Mas Daryo kok nggak jelas nih ngomongnya biru kuning gimana ini? Ya kan punya Pak JK kuning lah kan gitu kira-kira ya kan. Kalau punya jalan kan biru gitu. Itu aktor-aktornya. Jadi mengapa kemudian sebenarnya kan kalau kita bicara Independent Power Producer, IPP, listrik swasta itu sebenarnya kan sebagai pemain utamanya mereka itu ada Shenhua, Huadian, Chengda, Senomach, kemudian ada Mitsubishi, ada EDF, General Electric, macam-macam kan. Tetapi kan kemudian pada saat dia masuk, ini kan dia kan cuma bisa memutar turbin.
Urbin kan harus menjual listrik itu kemana kan? Ke konsumen PLN kan, konsumen kayak kita ini. Nah pada saat dia membuat pembangkit itu, kalau tidak kemudian menguasai transmisi, ini kan nggak akan sampai ke rumah kita. Jadi mereka membangun agar supaya kemudian bisa katakanlah mengakuisisi atau mengkooptasi ya si transmisi dan distribusi tadi, dia harus kerjasama dengan oknum pejabat yang punya power, tapi yang punya power yang di atasnya PLN. Akhirnya prakteknya sekarang ini independent power producer pembangkit-pembangkit yang sudah mengelilingi Jawa ini emang bener mereka milik Wadian, yang gede kan Wadian, kemudian Cenda, Sinomed, CNIIC, yang gitu-gitu. Tetapi mereka ditempeli oleh saham-saham beliau itu, ditempeli karena apa ya? Misalnya sekarang begini, ada mantan direktur utama ya oknum itu yang agresif juga ya. Kemudian dia kan di dalam power sector tadi kan yang harus diprivatisasi itu kan pembangkit dan retail. Nah si oknum Dirut ini dia bermain dua, ya di pembangkit iya, kemudian di retail. Retail itu yang kabel-kabel masuk rumah kita ini loh, Mbak. Yang masuk rumah kita, masuk ke hotel kita, pabrik kita, itu kan namanya kabel-kabel twisted itu. Itu jaringan itu yang kemudian di undang-undang yang dibatalkan Bang Nursi itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 itu namanya adalah retail. Itu saat ini juga sudah dijual. Sekitar tahun 2010-2011 itu dijual pada Taipan Sembilan Naga yang gede-gede, pada ya misalnya SCBD itu ke Bang Tommy lah, Tommy Nata itu SCBD dalam bentuk bulk. Dijual atau disewakan? Dijual, diprivatisasi lah, privatisasi. Saham PLN tetap ada, tetapi tidak berarti. Ya. Berapa gini. persen itu? Sebenarnya kan gini, sebenarnya kan kalau kita bicara jaringan itu memang sebenarnya kan milik PLN sebenarnya kan. Tapi kan kalau kemudian dari kooptasi hari-hari dioperasionalkan mereka lah, gitulah kira-kira. Jadi kalau kita bicara, misalnya kita itu tinggal di SCBD misalnya, berkantor di sana, ya PLN itu ya Bang Tommy Winata ini, PLN-nya sana itu di sana seperti itu. Karena transmisi dan distribusinya betul, sudah oleh mereka begitu. Nah, kedepannya sebenarnya Jawa Bali ini benar-benar swasta semua. Pembangkitnya sekarang ini yang PLN ya 10%, Mbak. Pembangkit di Jawa Bali ini, yang PLN itu hanya 10%. Padahal pembangkit Jawa Bali ini kan operasional hari-hari itu antara 28 sampai 28.000 sampai 30.000 mega ya. Ini yang PLN itu hanya 3.000. Itu pun karena fungsional, karena dibutuhkan. Sekarang pertanyaan begini, PLN sesungguhnya punya berapa? Untuk Jawa Bali sekitar 20-21 ribu lah. Untuk Jawa Bali ya. Oke, sebentar. Kita fokus Jawa Bali. Jawa Bali kita punya 20 sampai 21 ribu. Tapi yang terpakai hanya 3.000. 3.000. Berarti tidak efisien sebanyak 18.000. 17.000 mangkrak. 17.000 mangkrak. Ya. Nah, pasokan selebihnya sekitar 17.000 datang dari swasta. Dan PLN punya kewajiban membeli. Karena prinsip take and pay. Betul. Ya, sekarang pertanyaannya mahal ya. Karena take and pay. Ada take or pay. Ya. Nah, posisinya itu. Jadi kalau Anda sudah ambil, Anda pakai nggak mau pakai nggak ada urusan. Harus bayar. Berapa jumlahnya? Untuk Jawa Bali sebesar 17 sampai dengan 18.000 megawatt. Itu diambil oleh PLN. PLN menjual itu posisinya. Sekarang persoalan pokoknya bukan kasus ngambilnya itu, kasus harganya. Ini jadi kalau judul awalnya sebenarnya kejadian yang seperti ini itu baru 2020 ya, kejadian bahwa kemudian semuanya diambil oleh swasta asing dan asom tadi itu baru 2020 ini secara full ya. Itu terus kemudian PLN hanya 3.000 itu baru 2020 ini lah. Semuanya memang kemudian awalnya kemudian katakanlah terlaksana itu secara efektif itu kan Pak Jokowi terpilih periode kedua ini. Mulainya kan 2019 akhir, ya kan? Nah, kan kemudian terpilih Menteri BUMN, ya Bang Erick Thohir itu. Pada saat beliau menjadi menteri itu dia sudah
menginstruksikan meskipun nggak lewat surat ya, lewat pidato saja atau lewat statement di media. Yang saya tahu di Tempo tanggal 14 Desember 2019. Iya. Itu beliau mengatakan bahwa PLN ini nggak usah ngurusin pembangkit lagi, gitu loh. Iya itu di Tempo 14 Desember ada itu, ya nggak usah ngurusi, biarkan saja sekarang ini PLN konsentrasi aja lah ke distribusi, artinya di penjualan. Sebenarnya nggak penjualan pun kan sebenarnya udah diambil oleh Pak Dahlan Iskan itu dan Kominata ya kan. Sebenarnya ya yang dimaksud oleh Erick Thohir itu ya biar kemudian PLN itu ngurusi kawat-kawat saja gitu loh kira-kira. Kawat transmisi dan kawat distribusi ya persis Undang-Undang nomor 20 itu, meskipun Bang Nursi itu gagalkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tanggal 15 Desember 2004 gagal, tapi itu muncul lagi di zamannya SBY dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009. Itu pun sebenarnya pasal-pasal unbundling namanya saat itu sudah dibatalkan oleh Bang Arief itu, Arief saya ketua MK itu. Itu yang namanya kelistrikan ini ya, undang-undang itu maunya tetap seperti Undang-Undang nomor 20 2002. Tetap kemudian ya PLN nggak boleh operasi di situ, retail juga nggak boleh, urusi transisi saja. Tapi oleh Bang Arief ini dikatakan bahwa ini yang namanya unbundling nggak boleh, saja. Yang vertikal ya, unbundling vertikal nggak boleh. Artinya kalau pembangkitnya swasta kemudian dia menjual listrik melalui transmisi dan distribusinya PLN nggak boleh. Kalau dia mau tetap jadi listrik swasta silakan, tetapi harus membangun transmisi sendiri, distribusi sendiri. Ya, sampai di sini, ini karena kita harus bicara dengan rekan The IC Ratio posisinya, ini kita perlu tahu bahwa ini bagian dari pekerjaan reformasi struktural bidang energi, khususnya PLN. Nah, di era reformasi pernah diajukan oleh Kuntoro Mangkusubroto, tapi ditolak oleh DPR. Pernah ditolak DPR, terutama Undang-Undang Pertamina. Itu tujuannya dalam rangka liberalisasi sektor migas. Ditolak. Nah, di era Megawati maju undang-undang itu nomor 20 tahun 2002. Jangan lupa sebelumnya sudah ada undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas. Jadi dua undang-undang ini kebetulan saya saksi ahlinya. Khusus untuk undang-undang yang namanya ketenaga listrikan, saya bersama SPPLN dalam hal ini Ahmad Daryoko dan kawan-kawan. Kita berhasil membatalkan Undang-Undang 20 tahun 2002 pada tanggal 15 Desember 2004. Yang kemudian membuat gempar dengan istilah investor akan menarik dananya dan akan mensu karena mereka sudah berinvestasi macam-macam posisi. Udah, pokoknya bikin marah. Lalu karena mereka merasa kalah di MK, mereka ganti baju. Nah, perlu tahu nih, Undang-Undang 20 2002 yang tadi dibatalkan oleh MK ganti baju menjadi Undang-Undang listrik juga, tapi dengan nomor 30 tahun 2009. Bahasanya menggunakan diksi-diksi yang berbeda, narasi-narasi yang berbeda, namun meaningsnya, maknanya sama. Apa itu? Privatisasi unbundling atau pemerataan dan secara vertikal. Bagaimana pemerataan secara vertikal? Pembangkit boleh sendiri, transmisi distribusi boleh sendiri. Itulah posisinya. Diperhatikan satu persatu. Dan ketika kita gugat lagi, menariknya MK tidak berani membatalkan. Padahal isinya sama. Lalu saya bilang, kini kok MK nggak bisa konsisten. Padahal 20 2002, Undang-Undang 20 tahun 2002 sama Undang-Undang 30 2009 di bawah SBY, meaningnya sama. Apa itu? Reformasi struktural bidang ketenaga listrikan. Maka mereka kemudian merealisasikan. Kapan realisasinya? Mereka mulai preteli satu persatu. Bagaimana preteli pertama? Kebijakan hulunya dulu. Apa itu hulunya? Tetapkan kebijakan take or pay. Ini power purchasing, ini Independent Power Plant. Itu dibikin oleh swasta. Bikinlah pertama
fast track 10.000 pertama, ingat ya? Program 10.000 pertama. Yang kedua program 10.000 kedua. Basis program 10.000 pertama dan fast track 10.000 kedua ini bermasalah. Saya bilang ini bermasalah. Bahkan punya potensi korupsi yang luar biasa. Ya tadi itu yang disebutkan karena ada aktor-aktor. Iya, aktor kali gong sebetulnya. Tapi menariknya, seketika yang namanya 10.000 fast track pertama tidak terungkap sebagai bentuk potensi korupsi itu, malah muncul kebijakan 35.000 megawatt. Ributlah saya dengan direksi PLN. Waktu itu PLN yang di bawah Sofyan Basir. Yang diturunkan waktu itu Direktur Niaga. Ributlah saya di DPR. Diadulah saya sama teman-teman wartawan. Saya bilang, konsep Anda 35.000 megawatt itu atau 35 gigawatt itu konsep yang berantakan amburadul, yang asumsi-asumsinya secara akademik tidak bisa dipertanggungjawabkan karena asumsinya pertumbuhan 7%. Jadi dengan asumsi pertumbuhan 7%, maka dibutuhkan 35 gigawatt. Saya bilang ke depan, karena saya sudah ngomong duluan pertumbuhan tidak mungkin 7%, tapi saya bilang ini bergerak hanya sekitar 5 plus minus 0,2, jadi bisa 4,8, bisa 4,7, bisa 5,2, dan ternyata kejadian, maka asumsi 7% itu salah. Kalau asumsi salah, kesimpulan salah nggak? Salah. Artinya salah di depan, salah berikutnya. Artinya 35 gigawatt itu salah. Tapi dampak dari kesalahan 35 gigawatt itu salah apa? PLN diwajibkan menerapkan kebijakan take or pay. Independent power plant yang sudah dibikin oleh swasta wajib dibeli oleh PLN. Minimal 70%. Itu mereka perlu tahu. Silakan terus Anda. Jadi itu tadi yang take or pay tadi, Bang Nursi tadi, Mbak, itu iya dia kerja nggak kerja, dipakai atau nggak dipakai, pembangkitnya Sinha itu PLN harus bayar 70% produksi perharinya itu. Dan sekalian jelaskan BPP ya, supaya tahu bahwa BPP-nya swasta itu mahal. Ya. Jadi begini, awalnya sih kemudian strateginya nggak mahal dia awalnya ya untuk merebut pangsa pasar ini. Jadi tadi awal tadi kan saya sampaikan Menteri BUMN itu kemudian nyetop pembangkit PLN nggak beroperasi. Di Tempo, kemudian di Jawa Pos 16 Mei, kemudian di kuliah umum di Riskalten tanggal 26 Januari itu dia mengatakan PLN tidak usah ngurusi pembangkit. Dari situ kemudian kan diterjemahkan oleh PLN. Ya bagaimanapun juga banyak orang DPR juga ngomentari saya dari Yoko ini nggak ngerti proses bisnis BUMN. Yang namanya Menteri BUMN itu nggak boleh yang ngurusi yang gitu nggak boleh. Tapi yang ngangkat direktur utama itu kan si Menteri BUMN. Ya pasti pasti loyal lah ya. Akhirnya diterjemahkanlah kemauan si Menteri BUMN tadi dalam operasional pembangkit di Jawa Bali ini. Dibikin modus apa? Lelang. Jadi dilelang gitu loh. Sekarang kebijakan dari direksi pengadaan pembangkit ini dilelang, tapi anehnya di situ hanya komponen C. Komponen C itu komponen bahan bakar, gitu loh. Yang dilelang hanya komponen bahan bakar. Artinya kalau siapa yang kemudian penawarannya terendah, tapi dari si parameter bahan bakar itu yang dipakai, gitu loh. Lah kalau itu yang dilelang bahan komponen C ya. Pembangkit PLN kan berapa sih rata-rata 84 kok? Tua teknologi. Artinya kalau teknologinya tua, artinya kalah pasti. Nah kalau kita pakai Kijang 84 itu dengan Kijang Innova kan memang Kijang Innovanya Mbak. Itu awalnya sehingga ya tadi kejadian. Jadi by design. By design. Lelang itu by design. Nah setelah kemudian ini terjadi seperti itu, kan itu hanya awal saja. Untuk berikutnya kan ini dipakai yang awal tadi. Kan kemudian tadi saya katakan di awal yang namanya retail kan sudah dijual oleh Onom Direktur Utama saat itu, ya kan, baik ke Bank Pemi, ke Taipan 9 Naga yang gede-gede itu, token itu juga bagian dari retail unbundling itu. Nah artinya kelistrikan yang vertically integrated system yang dari hulu ke hilir menyatu ini, dari pembangkit, transmisi, distribusi, kemudian masuk rumah. Ini kan vertically integrated system. Ini yang pembangkitnya sudah dimiliki mereka, ya, asing-asing.
Retailnya pun sudah Taipan 9 Naga. Artinya PLN itu hanya di tengah ini sudah nggak bisa apa-apa. Jualan kabel aja. Kan hanya tiap hari ngelus-ngelus kabel doang, ya kan. Kemudian jagain kabel itu seperti itu. Akhirnya apa? Tarif listrik ini ditentukan oleh berdua ini, dan berdua ini sekarang sudah bikin kartel. PT nggak ngerti, PT apalah, PT Daryoko, itu mungkin ya bisa jadi. Pokoknya sudah bukan PLN, tapi dia udah kartel. PLN ini hanya transmisi dan distribusi. Hari-hari yang menentukan tarif listrik itu mereka, gitu loh. Bang Dosi waktu itu kan di MK ngomong bahwa kita nggak bisa ngecek biaya operasi yang dibentuk oleh swasta itu. Gimana cara ngeceknya? Dan nggak ada instrumen untuk ngecek, nggak ada. Ini sudah berlaku hukum pasar. Kalau memang ini kenyataannya listrik kan apa namanya? Bukan komersial lah, ini hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak kan. Kan artinya banyak yang membutuhkan. Hari-hari itu kan pasti ya laku lah. Nah, paling kalau negara yang senengnya cuma bisa menentukan siapa komisarisnya, gitu kan, dibayar ecek-ecek gitu kan. Seperti itu. Nah sekarang itu kan gini, ini yang menentukan ini. Akhirnya karena yang menentukan hanya pembangkit dan transmisi, kan tarifnya mahal, tagihannya mahal. Tetapi kan ini yang namanya undang-undang kelistrikan atau yang komitmen negara terhadap rakyat kan masih tetap. Negara ini sebagai pelindungnya rakyat atau sehingga yang mahal itu diborong sama negara. Yang biasanya oleh PLN itu hanya 50 triliun. Kalau negara sampai memborong, bukankah itu sama dengan para korporasi itu mendikte negara? Makanya. Private to public. Iya. Jadi negara ini memborong yang tadinya saat dioperasikan oleh PLN itu tahun-tahun yang sebelumnya ya, itu kan hanya rata-rata 50 triliun saat dioperasikan oleh PLN ya. Memang subsidi tapi 50 triliun. Nah, 2020 ini begitu sudah mekanismenya gitu, ini yang menentukan dan ujung sana itu ya lihat saja sekarang di itu RDP 17 Juni 2020 itu si direktur utama ngomong defisit 38,88 triliun PLN, kan artinya udah ditutup. Kemudian Sri Mulyani di acara Zoom meetingnya dengan IPB dia ngomong April sampai September tahun 2020 dijokin lah PLN 61,8 triliun. 61,8 triliun ya. Terus kemudian PMN melalui PP ya, pertengahan Juli itu kemarin 5 triliun. Artinya kalau ini jumlah itu sampai September ini akhir itu sudah 106 triliun. Sampai September, baru sampai September. Lah kalau kemudian ini dilanjutkan ke Desember kan kita bisa ngitung secara apa? Linear kan? Berarti 140 triliun sampai Desember itu. Tapi kan kemudian Menteri ISDM mengumumkan penurunan tarif listrik rata-rata 25% antara Oktober sampai Desember. Lah kan tambah lagi berarti. Logikanya gimana tuh? Lah ini berani-beraninya pemerintah di satu sisi menurunkan, padahal di sisi lain dia membeli mahal. Enggak, ini aku mikir ini hanya kayak gula-gula aja ke rakyat kan, supaya rakyat sempet waktu itu turun, ya. Tapi habis itu cuma sekali, habis itu naik lagi. Nah makanya ini sekarang 150 triliun. Dan naiknya lebih tinggi lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, itu kalau kebutuhan rumah tangga saya. Kalau kejadian yang kemarin tuh Mbak, itu kan awal-awal 2020 itu. Ya. Jadi Januari, Februari, ke Maret, kemudian ada defisit tadi kan, mungkin belum dibayar, kemudian di April, Mei melonjak-lonjak kan nari-nari kan. Itu sebenarnya sudah merupakan test of the water untuk diterapkanlah MDMS. Oh, I see. Dulu Anda kan membahas itu dulu kan jadi bahasan ilmiah yang ramai tahun 2000 itu. Mana sekarang ada itu keluar istilah itu? Nggak ada. Meskipun DPR itu memanggil direktur utama itu yang ditanya hanya teknis-teknis saja. Beli dari Bima Sena berapa mega, beli dari Jawa 7 berapa mega, utang kamu yang kemarin rencana pemulihannya gimana, teknis semua. Tapi sistem nggak pernah dibahas. Padahal sistem inilah yang sudah sekarang ini terjadi di Jawa Bali. Jawa Bali ini sekarang itulah MDMS itu yang terjadi, multi buyer multi seller. Kemudian tarif listrik yang menentukan hulu dan hilir akhirnya naik dan diborong oleh pemerintah 150 triliun tambahannya.
dijual murah ke rakyat. Nah, sebenarnya awal itu April Mei itu sudah sebenarnya diuji coba oleh pemerintah. Ya udah, kalau perintahnya the power sector restructuring program itu kan negara nggak boleh ngurusi lagi yang namanya perusahaan pelayanan publik. Kan seperti itu ya Bang ya? Nggak boleh toh? Itulah yang waktu itu dicoba. Tapi begitu dicoba terjadilah gejolak, katanya 80.000 katanya itu mantan-mantan. Aku kan diundang Zoom, dia ngomong itu 80.000 waktu itu gejolak itu test of the water. Ini kalau tak turuti si modelnya IMF itu yang the power sector restructuring program itu, akhirnya terjadi lonjakan itu loh Mbak. Wah, akhirnya ditutup, makanya Sofyan Basir si Dirut itu ngomong divisi 388 itu kan nutup yang itu. Kemudian dari April sampai September ini daripada bikin gejolak lagi ditutup lagi dengan 61,8 itu. Tapi gini Mas, tadi kan itu semuanya hanya untuk Jawa Bali atau termasuk yang Pemda di luar Jawa Bali? Ya, hanya untuk Jawa Bali. Sebenarnya gini Mbak, dominasi kelistrikan itu antara 85-90% Jawa Bali. Cuma gini loh, ini kan kita Indonesia nggak cuma Jawa Bali. Ya, kalau betul. kita bicara tentang, jadi kalau saya punya saudara waktu itu di Palu, tinggal di Palu, dan 11 tahun di Palu, itu sampai anaknya setiap kali sehari kan bisa mati 3 kali, kayak minum pil aja kan. Dia akan telepon, Om PLN, ini saya mau belajar, mati lampunya. Dan itu di daerah-daerah yang seperti itu. Nah, sejauh mana sebetulnya negara PLN yang dalam konteks lembaga itu ngurus juga, cuma diserahkan lah. Pemdanya biasanya mengatakan beli batu baranya mahal, beli batu baranya nggak dapat, beli batu baranya nggak ini, sehingga mati. Sementara mereka bancaan di Jawa dan Bali. Iya, jadi memang kemudian itulah setting ke arah sana itu akan jalan. Makanya sebulan yang lalu lah kira-kira ya, itu aku diajak Zoom sama si Budiman Sujatmiko. Aku, Budiman Sujatmiko, Arif Puyono sama 2 orang bupati luar Jawa. Bupati Tapanuli sama Bupati Sinta. Itu kemudian seolah-olah dia itu karena masalahnya kemudian PLN itu hanya seolah-olah Jawa Bali, mereka seolah-olah care yang luar Jawa dengan IBT. Padahal itu cuma untuk pencitraan juga. Iya juga kali, karena waktu aku diajak saya tak tanya, loh sekarang kita berpikir sistem, ini kalau Jawa Bali seperti itu, Anda seperti itu, ini kan artinya memang konsep dari the power sector restructuring program itu mau dijalankan kan. Si Budiman ngomong, wah ini diomongin Mas Daryono ini kan apa istilahnya state drive gitu, state drive. Ini kan state drive ini. Enggak, kita sekarang karena ini ada bupati, kita ngomong ini aja dulu lah EBT. Ngomong EBT, ngomong hidropower. Mas Daryono, begitu namanya mereka bicara EBT, energi baru terbarukan. Saya teringat pada pernyataan Sofyan. Sofyan waktu itu risau. Sofyan Basir. Oh gitu. Ketika dia menjabat sebagai gubernur, dia bicara tentang 35 gigawatt yang lalu kemudian dalam sebuah arahannya dia sendiri bertanya sampai kapan PLN ada. Itu menunjukkan kerisauan itu gitu. Sampai dia mengajak key performance indicatornya PLN yang baik gitu. Poinnya adalah ada kerisauan teman-teman PLN di dalam yang kemudian ditangkap oleh direksi, tapi kemudian tidak matching dengan kebijakan makro. Satu. Yang kedua, kalau orang bicara energi baru terbarukan, saya ambil contoh begini. Ketika Amerika menggagas energi baru terbarukan, Bloomberg langsung membandingkan antara kesiapan EBT Amerika dengan China. Belum menyebut untuk electric vehicle saja 8:1. Untuk electric vehicle 8:1. 8 China, 1 Amerika. Terakhir ketika Barat membangga-banggakan electric vehicle lewat Tesla itu ya, harganya 25.000. Apa yang terjadi di China? China kemudian berhasil membuat mobil electric vehicle-nya dengan harga 5.000. Padahal infrastruktur China untuk electric vehicle dalam bahasa sederhana sesungguhnya
energi baru terbarukan untuk sebuah negara yang sudah maju saja terseok-seok. Apalah lagi Indonesia. Belum lagi bicara tentang kesadaran, belum macam-macam terbarukan, itu membutuhkan satu generasi sendiri. Luar biasa musiknya. Makanya ada seorang teman profesional di dunia korporasi perminyak energi ngomong begini pada saya. Kita boleh bicara energi baru terbarukan, tapi sesungguhnya Indonesia akan dididik untuk tidak bisa terlepas dari energi fosil katanya. Begitu dia bilang kayak gitu, saya terkejut. Ini berarti reformasi struktural di bidang energi, tadi power energy reformation posisi reformasi sektor energi posisi. Sesungguhnya dalam rangka membuat kedaulatan energi Indonesia atau ketahanan energi Indonesia ambrol. Dan itu berarti bukan hanya energi primer, tapi juga energi sekunder yang kita sedang bicarakan energi sekunder. Kembali ke cara berpikir Mas Daryogo dan kita sebelumnya. Kalau sudah unbundling berantakan, mereka PLN sebenarnya cuma ngurus di tengah, yang di tengah itu sementara hulu dan hilirnya mereka tentukan. Maka pertanyaan besar. Tapi kalau rugi tetap harus harus siapa yang bayar. Swasta itu tidak akan pernah merugi. Jadi kan kalau melihat roadmap-nya dari the power sector structuring program tadi, itu sebenarnya maunya mereka itu pokoknya PLN tuh hengkang dari Jawa Bali. Dari Jawa Bali ya. Dan bahkan nanti kalau luar Jawa diserahkan kan PLN itu bubar. Jadi kalau sudah PLN itu nanti bubar, ya kita berurusan misalnya Mbak Husnul listriknya mati, itu nggak bisa protes ke PLN lagi. PLN mana? Udah wassalam. Tahun depan bisa jadi company. Jadi ini. Itu tinggal makanya. Sebenarnya sekarang ini kan sudah ada korporasi yang sudah terselubung ya. Tapi sekarang ini kan memakai namanya PLN, seolah-olah PLN itu sekarang ini menjadi outsourcingnya kartel itu. Jadi ini ada orang yang datang tahu outsourcing. Jadi ini ada orang tahu di rumah kita, terus kemudian dia ambil alih rumah kita. Bahkan kalau bisa kitanya disuruh keluar dari rumah kita, gitu kan sebetulnya sebenarnya. Jadi makanya misalnya udah suruh keluar, terus kita suruh balik dengan menyewa. Gitu makanya ya sekarang ini kan bisa jadi yang namanya subsidi yang tadinya 50 triliun jadi 150 triliun itu ya karena diantaranya kan dari outsourcing yang namanya PLN ini gitu loh. PLN ini sekarang yang nagih ke rakyat, ke konsumen itu siapa? Kan orang PLN kan? Paling tidak yang nyadat, yang nagih si outsourcing itu. Terus ada juga token, token. Tapi sebenarnya di belakang layar sana itu kan tarif listrik itu sudah ditentukan oleh mereka berdua itu, pembangkit dan jadi sebetulnya kalau dihitung, kalau dibayar, kalau misalnya PLN itu tidak menswastanisasikan, itu kira-kira dia untungnya itu berapa persen? Kira-kira harganya itu apakah misalnya sekarang harganya 2 juta nih ya, ini private kan sudah kayak gitu. Kalau sebetulnya kalau PLN kayak gitu sebetulnya berapa? Sebenarnya sih bisa seperti semula ya, seperti semula itu kalau toh kemudian tidak ada subsidi PLN itu, ya memang harganya sudah di angka 2000-an per kWh gitu. Kalau sekarang ini itu kan ya rata-rata 1.300. 1.316. Sudah 1.300 berapa gitu. Tapi ya kembali lagi ini konsep ini sebenarnya lebih parah daripada itu sebenarnya. Lebih parahnya lagi sebenarnya, aku ya salut juga sama Soen Basir punya kata-kata kayak gitu ya Bang ya. Cuman dia itu juga karena mungkin bukan orang PLN jadi nggak orang keuangan. Terus gini, itu yang namanya konsep transmisi yang transmission line dari dari Merak sampai ke Python sana jadi satu itu kan dalam konsep itu kan dipecah-pecah lagi. Jadi Jawa Barat sendiri, Jawa Tengah sendiri. Terus yang waktu itu mati katanya ada pohon tumbang, itu nipu-nipu atau beneran itu? Ya itu bisa jadi ada yang dipotong-potong tadi jangan-jangan. Tetapi sekarang ini masih lumayan ada PLN, namanya PLN kan. PLN kan kemudian mengkoordinasi secara keseluruhan. Tapi kedepannya, ya ini yang bikin juga Soen Basir. Soen Basir itu membuat yang transmisi Jawa Bali itu ya dari Merak sampai ke Bali bahkan
itu kan menyatu satu unit utuh. Tapi di 2017 itu dia bikin transmisi Jawa bagian barat, transmisi Jawa bagian tengah, transmisi bagian Jawa Timur dan Bali, terus P2B yang di Cinere sana udah dipreteli sendiri. Artinya disiapkan untuk menjadi itu Bappetal sekaligus dia sebagai pengelola sistem dan pengelola pasar. Udah disiapkan, jadi artinya memang unbundling ini sudah memang. Jadi kayak dikapling gitu ya. Dikapling, betul. Jadi memang dirusak dan ini aku baca sih sebenarnya dimulai dari John Perking itu. John Perking kan masuk tahun berapa? 1975 kan? Yeah. Itu kan lagi dimulainya pembangunan PLN, Mbak. Yeah. Itu sebenarnya aku kan terus kemudian tukar pikiran dengan teman-teman TEPSCO dan Kansai Jepang. Ya. Oh itu juga jadi cerita dengan John Perking ini. John Perking itu kan kemudian merencanakan listrik untuk Jawa Bali ini ya dari ujung kulon sampai ujung timur itu loh sampai Bali itu menyatu. Kemudian itu transmisinya dibandingkan yang di Jepang. Jepang itu tadinya, jadi Jepang itu kan TEPSCO itu kan dibikin oleh si MacArthur ceritanya loh tahun 51 itu. Itu MacArthur itu maunya juga begitu. Dari selatan sana Osaka sampai ke Tokyo itu satu transmisi juga transmisi lain, tapi orang-orang Jepang sana kan ininya sudah meletek gitu ya, nggak mau, sehingga di Jepang itu dibikinlah untuk Honshu itu ya, itu dua perusahaan besar yang Island System yang ya kalau kita ya Jawa Barat saja, Jawa Tengah saja, Jawa Timur saja itu supaya apa? Ngontrolnya mudah. Kalau kita kan coba kayak kemarin mati listrik, oh ternyata di Ungaran, ya kalau di Ungaran. Kalau kemudian di Paiton gimana? Agak lama, tapi Jepang itu dibikin itu Island System ya. Jadi Kansai sendiri, TEPSCO sendiri, Hokkaido sendiri. Kemudian Jepang itu ternyata, ya ini aku hasil dari teman-teman serikat pekerja sama-sama ini ya. Meskipun negara kapitalis kan gitu kan, Jepang kapitalis. Yeah, tapi corporation istilahnya. Tapi yang namanya listrik ini tetap public goods. Kalau kita kan public goods yang kemudian jadikan komersial goods kan. Itulah kemudian undang-undangnya dobrak abrik gak karuan. Mulai dari itu kan privatization itu. Structural adjustment istilahnya. Itu Bank Dunia istilahnya. Bank Dunia. Structural adjustment. Nah, ini yang kembali ke Jepang tadi. Jepang itu kan public goods ya. Public good is tetap public good yang nama listrik. Kemudian dibangun oleh TEPSCO terpisah dengan Kansai. Kemudian meskipun dia negara kapitalis, dia sekali lagi tidak kemudian tidak komersial good, tidak menganggap listrik itu sebagai bahan pasar, tidak harga, tidak. Jadi dia itu ngitungnya apa semacam evaluasi ekonomi tahu lah, benefit cost ratio itu. Jadi si TEPSCO itu cara menilainya, KPI-nya itu tiap tahunnya itu ditentukan, dia itu bisa mendorong tahun sekarang misalnya 2020 ini TEPSCO itu bisa mendorong Toyota itu ekspor berapa triliun yen, Mitsubishi berapa triliun yen, yang lain-lain lah itu kayak Hitachi kemudian macam-macam itu dari keuntungan yang sekian yen itulah yang dihitung sebagai benefit untuk TEPSCO. Cost-nya itu tetap pemerintah, tapi tetap kemudian dikontrol cost-nya berapa. Terus juga bisa mendorong Mitsubishi nanti berapa, Toyota berapa. Kemudian itu kan benefit, cost-nya berapa pemerintah ngasih, kemudian benefit per cost-nya itu asal lebih besar dari satu, KPI-nya bagus. Gitu, ceritanya gitu. Tapi memang beda Mas. Gimana? Kalau di Jepang itu, dia pakai nuklir ya? Power plant. Sebagian besar nuklir. Tapi kan setelah kasus di Fukuoka, mereka nggak mau lagi, mereka mengurangi posisinya. Mereka pakai gas. Karena itu mereka nanam saham di LNG Tangguh supaya dapat pasokan gas. Mereka kemudian beberapa tempat juga punya pasokan investasi untuk pasokan gas supaya mengurangi cost. Bukan sekedar pada soal pembentukan biaya pokok pengadaan. Sesungguhnya bukan tapi posisinya adalah bagaimana pemerintahan bertanggung jawab atas sumpahnya
bahwa yang namanya listrik adalah public goods. Public goods. Dan karena itu tidak boleh ada satu kebijakan atau agenda apapun yang mengubah public goods menjadi komersial. Itu poin pentingnya. Dan perbedaan yang paling penting di Jepang bukan cuma sekedar itu, perbedaan adalah pejabatnya berani pegang komitmen. Kalau enggak, harakiri dia. Ada konsep harakirinya. Beda. Kalau dia gagal, mundur. Itu responsible government. Seperti Shinzo Abe kemarin. Dia mundur, dia tapi bukan sekedar itu yang paling mendasar beda, Mas Dar. Anda kemarin saking pusingnya menghadapi subsidi dari 50 triliun menjadi bergeser ke 140. Anda bikin surat kan ke presiden? Bikin. Gimana suratnya itu gimana tuh? Bikin. Jadi saya juga begini, surat. saya sampaikan. Seperti ada dulu, Anda bikin surat ke presiden. Saya sampaikan bahwa masalah listrik ini nih yang saya ingat. Jadi saya memulai dari tadi public good dan commercial good tadi. Listrik ini tidak bisa dibandingkan seperti pesawat, seperti Telkomsel, ya kan ini awal-awalnya kan bahasa besarnya itu seperti itu. PLN ini monopoli, nah gitu dah. Harus dipersaingkan. Kalau Garuda, ada Lion, ada Borak, kemudian tarif turun, ada kemudian telepon, ada Telkomsel, ada juga turun. Ini PLN ini beda. PLN ini karakternya adalah infrastruktur, gitu yang saya sampaikan. Dan juga sesuai teori Edward Epler, dia memiliki sifat juga sebagai exclusive right, gitu. Di mana exclusive right ini kalau dipegang negara ini bisa untuk menyejahterakan rakyat, tapi kalau dipegang oleh korporasi ya sekarang ini jadi bancaan, dan itu adalah di layar Bapak tak ngomong lagi kan, tak gituin Pak Jokowi itu di layar Bapak itu yang seperti itu, sehingga ya harusnya seperti itu. Jadi kami mohon di ujung-ujungnya itu, kami mohon Presiden Jokowi untuk menasionalisasi independent power producer itu, karena bagaimanapun juga praktek itu melanggar konstitusi. Tak sampaikan seperti itu. Sekarang yang namanya jangankan negara, RT saja di RT saya itu kemarin ada pelanggaran, itu kan rumah tidak boleh dipakai untuk usaha ya, untuk ini ada orang asing memperistri orang pribumi membuat restoran di situ, kemudian terkena itu RT-nya tegas jadi geger kok RT itu. Lah apalagi negara ini sudah melanggar putusan MK. Anda bicara soal kepemimpinan yang efektif tuh. Lah iya kan, mesti kesana kan. Tidak mungkin mediasi bisa menuding bahwa situasi Indonesia tidak patuh karena problematik kepemimpinan efektif itu apa bisa ditarik dalam kesimpulan begitu? Ya, saya berpikir target aja. Ya. Ini kan sekarang yang bikin kacau ini kan ya kebijakan listrik swasta itu. Kacau kebijakan. Kacau. Karena apa? Jadi kepemimpinan tidak efektif, kebijakan kacau. Kacau. Iya. Dua sudah. Itu. Nah, kacau kalau ini kemudian penyelesaiannya Presiden berani menasionalisasi IPP, ya itu salah satu solusi. Dan ada dasarnya, IPP ini melanggar konstitusi kok. Gitu ya. Harus bisa dinasionalisasi. Begitu berarti tak benar. Tapi tadi saya sebetulnya menahan karena ini sebenarnya sudah kesimpulan inkonstitusional, melanggar konstitusi. Tapi poinnya memang kalau situasi tadi kepemimpinan tidak efektif, kebijakan amburadul posisinya, agendanya sudah carut-marut dan kepentingan korporasi posisinya, lalu hilang kepercayaan masyarakat dan hilang keteladanan tokoh, lalu dalam posisi public good sudah begitu, dalam public services juga begitu. Iya, public service. Lalu kita apa nih? Nggak tahu kenapa rakyatnya masih sabar. Tapi balik lagi tadi ya, menariknya karena ternyata ini kemudian bicara tahun 2020 ya. Itu sebetulnya ada rentetannya kan. Jadi bagaimana para oligarki ekonomi, para bandar ini yang terlibat di dalam proses-proses pemenangan, dia seperti sistem ijon. Jadi dia kemudian ingin mendapatkan ya itu tadi, karena dia sudah nanam, dia harus mendapatkan pembagian itu tadi. Ya, terus siapa yang ditaruh di Kementerian BUMN, terutama Kementerian Ekonomi ya. Indonesia ini kan sangat tidak
merdeka di dalam menentukan siapa yang jadi Menteri Keuangan, siapa yang jadi Menko Equinnya, siapa yang di semuanya. Dari akhirnya sistem Ijon ya proses penjarahan yang luar biasa. Nah, di sini sebetulnya letaknya kalau dalam sistem politik mungkin bukan sistem Ijon, sistem bajak. Bagaimana korporasi membajak pemerintahan? Gitu kan poinnya. Disandra, dibajak. Tadi dalam PLN bagaimana? Tadi korporasi-korporasi tadi membajak negara melalui kebijakan privatisasi. Biasanya tadi Mas Dario juga ngomong diakuisisi. Iya. Saya tak kasih tahu ya. Itu bupati, wali kota. Pernah satu panel sama saya. Dia pengusaha, dia masuk ke pilkada, itu menggunakan bahasanya juga kita akuisisi. Jadi di dalam dunia politik yang harusnya dia masuk menjadi pemimpin untuk melayani rakyat, tapi berpikir akuisisi. Dia mengakuisisi. Jadi ini cara pandang kan yang sebetulnya berbeda. Makanya dulu saya pernah loh sebetulnya zamannya Pilgub DKI, ya pada saat saya bicara, saya menjadi panelisnya di salah satu TV swasta, saya tanyakan kepada yang sekarang jadi presiden ini, apa yang akan Bapak lakukan, bla 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 bla. Dia bilang, oh gampang, seperti saya mengatur perusahaan, bla 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 bla. Terus saya bilang, stop di situ Pak, menjadi gubernur itu tidak sama dengan memimpin CEO. Karena kalau di CEO Bapak hanya berpikir untung. Tapi memimpin rakyat, memimpin negara, memimpin provinsi, Anda harus berpikir bagaimana sesuai dengan konstitusi kan, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan, mensejahterakan rakyatnya. Dan pikiran Anda sebenarnya sudah diikuti oleh Krugman. Krugman menyatakan betul begini kok dalam satu kesempatan. Bagaimanapun orang Indonesia terkagum-kagum kan pada penerima Nobel Ekonomi. Salah satunya adalah Krugman. Krugman bilang begini, memanage korporasi itu, kata Krugman, itu sangat berbeda dengan memanage pemerintahan. Itu Krugman ngomongnya. Lalu dia bikin studi bandingnya. Lalu kalau ada orang berpikir betapa pentingnya memanage pemerintahan sama dengan memanage korporasi, maka orang itu tidak mampu membedakan mana commercial good, mana public good. Itu persoalannya, sehingga dijual seperti punyanya nenek moyangnya sendiri. Dia lupa bahwa itu adalah hak dari anak cucu kita. Kan itu persoalannya. Paling tidak kalau dia ambil itu kan anak cucu ke depan. Paling tidak kan dalam kondisi kekinian itu adalah hak konstitusional warga negara yang wajib diberikan, dilayani. Saya jadi ingat waktu sidang MK zamannya ketua MK-nya Mahfud MD. Oh iya. Itu 30, 39 kita gugat itu. Iya, 30, 39 kita gugat. Keputusan sebelum keputusan gini. Dahlan Iskan sebagai direktur utama kan dipanggil. Sebagai nggak tahu saksi atau apa ya, pokoknya dipanggil oleh ketua MK. Di dalam permulaan sidang itu Mahfud MD, ketua MK tanya ke dia, saudara Dirut, saudara mengerti kan ya kita panggil ke sidang MK ini karena undang-undang yang mendasari PLN ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini digugat oleh Serikat Pekerja PLN yang notabene adalah anak buah saudara di RRI. Apa tanggapan saudara atas kejadian ini? Gitu kan? Dan entengnya Dahlan Iskan ini di depan, di atas mimbar itu. Oh ya, yang mulia, bagi saya sih untuk mengelola PLN ini ada undang-undang maupun tidak sama saja kok. Ngomong kayak gitu. Awal kaget. Bagi saya untuk mengelola PLN ini ada undang-undang maupun tidak sama saja. Dahlan Iskan ngomong gitu. Pertanyaan begini, kalau gitu apa arti sumpah jabatan dia? Dia mesti tahu loh, dia punya sumpah demi jabatan. Allah lagi, demi Allah. Dia punya sumpah jabatan itu. Si Mahfud MD cuma, oh begitu saudara Dirut. Ya begitu yang mulia. Ya turun. Cuma ditanya gitu aja. Bagi saya sebagai kenapa ya kok aktor-aktor yang berada di posisi terutama di sumber-sumber resources, ya padahal kan kita bicara politik kan di situ ada distribution of resources, ada decision making proses, kebijakan publik, gimana negara hadir untuk melayani. Kenapa selalu ya memang di situ kan perebutan dari. Tapi poinnya adalah begini, sebagai penutup dari
Diskusi kita. PLN yang amburadul kayak gini, dan ke depan kemudian rakyat didikte untuk menerima apa adanya, Atau kalau tak ada perubahan. Ya paling tidak sebagai aktivis, Ya. ya kita biasanya ya masih ada jalan. Gimana? Pokoknya kita itu menggunakan sedikit sekali. Bisa nggak kita menggunakan sedikit sekali? Sudah ada listrik? orang yang Jadi cerdas. di Australia kayak gitu ya, save power. Sudah ada orang cerdas menurut. Jadi gimana? Bagus Nol. Di beberapa tempat misalnya mereka mencegah penggunaan PLN, gitu ya. Mereka menggunakan kotoran sapi. Oh iya. Mereka menggunakan kotoran manusia juga beberapa posisinya. Lalu ada juga yang menggunakan seperti Jadi gerakan neighborhood gitu posisi ya, itu power mereka pakai. kayak gitu ya. Ada juga yang beberapa tempat gitu ya yang berusaha bikin yang namanya energi surya. Beberapa becak di Jogja kan Ya. pakai begitu posisi. Jadi Di artinya India itu perempuan-perempuan loh. Jadi dia kumpulkan itu semua sampah-sampah rumah tangga, itu dibuat gasnya, dibuat ini macam-macam. dan itu yang saya sampaikan juga pada seorang menteri di era Joko Widodo bahwa betapa banyak yang bisa kita hasilkan andai kata kita, ini kalimat pentingnya, kita punya keberpihakan pada rakyat Indonesia secara menyeluruh. Kata kuncinya keberpihakan secara menyeluruh, bukan Jadi keberpihakan memihaki anak bangsanya, Iya, bukan rakyatnya. keberpihakan pada segelintir orang. Bukan. Keberpihakan kepada orang-orang yang menguasai pabrik good sehingga kata-kata rakyat banyak yang Tapi akan mungkin ditindas. gini, kita bicara real ya. Jadi kejadian kayak gini ini akan nanti seperti Filipina persis. Ya, Filipina itu 2006, 2007 itu kan saya dikirim PSI ke sana untuk mengadvokasi teman-teman itu. Itu ya si Arroyo itu kemudian kalau di sana tegas membubarkan Napocor, ya kan, PLN-nya sana, itu dijual ke General Electric, Kansai, Hyundai, Mitsubishi macam-macam itu, habis. Itu setelah itu tarif listriknya naik 4 kali lipat dan kemarin 2011 itu kita nggak tahu Bang Nursi diundang nggak, di gedung Medco itu loh ada seminar, diantaranya pembicaranya David Hall, temannya Bang Nursi itu. Ada David Hall, dari PLN-nya Nasri Sebayang, Direktur Perencanaan, didatangkan juga seorang saksi yang menderita kebijakan itu di Filipina. Dia ngomong, waduh sekarang kami sangat menderita. Tarif listrik 4 kali lipat dari dulu. Jadi waktu itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kira-kira tarif listriknya itu Rp3.500 per kWh 2011 itu. Sekarang lebih mahal loh. Lah ya makanya. Itu kemudian kami ini sekarang yang tidak mampu terpaksa pakai lilin, pakai teplok, pakai sendir. Balik lagi kayak dulu kita pakai Petromax, pakai apa itu ininya pakai akan spiritus. kejadian kayak kita tahun depan. Feeling saya seperti itu. Ya, feeling saya seperti itu. Jadi Gus Dol, ternyata simpulannya bukan cuma sekedar bertentangan dengan konstitusi, tapi rakyat terancam untuk tidak bisa mengkonsumsi PLN. Pertanyaan berikutnya, karena rakyat terancam tidak bisa mengkonsumsi PLN disebabkan harga yang makin naik terus-menerus, yang pakai istilah hatta rakyat banyak yang akan ditindasinya. Begitu ya? Dan PLN-nya sudah bubar loh seperti itu. Posisi PLN sudah bubar tadi. Maka bagaimana kita harus memandangnya ke depan? Nah, itu dia. Ini dari PLN dulu. Jadi apa kira-kira yang harus kalau dari kami tadi dia bilang nasionalisasi. Ya. Karena kita itu karakternya adalah karakter yang seperti itu, vulgar, mohon maaf ya. Itu kami sudah mempersiapkan mogok nasional. Mogok nasional. SP siap mogok nasional. Kembali lagi seperti yang lama dong. Ya, kita lagi harus itu, tapi kemudian ini tulang punggungnya adalah SP outsourcing. Karena yang pegang kawat-kawat ini sekarang outsourcing. Sebentar, teman-teman IC The Real Show, SP PLN siap mogok nasional Bersama outsourcing. Bersama SP PLN outsourcing. Andai kata itu terjadi bukan karena salah mereka, tapi karena dalam rangka menegakkan konstitusi. Betul gitu ya? Betul. Waduh, begitu rupanya. Tapi kira-kira orang-orang kampus gimana ya? Orang-orang kampus? Orang-orang kampus belum tentu ngerti. Dia sudah summum bukmun umyum fahum lah ya. Aduh, ini scholars ini jadi persoalan juga karena dia akan menjadi propagandis. Jadi dialah yang kemudian jadi privatization itu sangat dibutuhkan, privatisasi itu adalah sesuatu yang
tidak bisa terelakkan gitu. Kita bisa percaya sebegitunya, padahal ini persoalan adalah ada yang sekelompok kecil oligarki ekonomi yang greedy untuk menjarah kekayaan dari Republik. Jadi kata kuncinya adalah keserakahan. Keserakahan. Padahal mati 4 meter kain kafan ya. 2 kali 1 juga. 2 kali 1 juga. Itu yang baru meninggal juga. Sampai akhirnya rebutan toh. Berapa triliun itu? Ratusan triliun ya. 700 sekian triliun. Nah, akhirnya rebutan di antara. Tapi matinya kan nggak di bawah. Iya, nggak di bawah. Nah, jadi ini juga persoalan-persoalan. Tapi saya sebagai dosen ya, para mahasiswa, anak-anak muda, karena nanti kalianlah yang akan memimpin Republik ini. Ingat, para pendiri bangsa kita dulu itu, ya, yang terutama yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar jelas melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Jadi seluruh tumpah darah yang dilindungi, bukan perintah berikutnya menyejahterakan. PLN itu maksudnya adalah menyejahterakan. Jadi dalam listrik itu ada 2, wajib melindungi, wajib menyejahterakan. Nah, itu konstitusi. Tapi kenapa kemudian sekarang muncul para between good pejabat-pejabat yang ternyata tidak pernah membaca konstitusi? Barangkali itu ya. Konstitusinya ditaruh di laci, ya. Terus kemudian tidak difahami karena nggak pernah baca, bacanya Doraemon itu yang jadi masalah. Nah, jadi kembali lagi, ini isu PLN, ini baru satu isu. Padahal kalau kita ingat atas nama, dulu kan atas nama reformasi kan ini, atas nama reformasi PLN gitu ya. Nanti atas nama energi ya, ini atas nama reformasi energi, sektor energi, atas nama reformasi dulu perbankan ya, yang IBRA dan sebagainya. Jadi sebetulnya negara kita ini sudah dikapling-kapling menurut saya. Dan ini mau tidak mau para politisi lah yang bertanggung jawab di dalam konteks menyelesaikan apakah tadi nanti nasionalisasi. Kalau enggak, mandat politisi akan diambil oleh rakyat. Kalau sistemnya ambiar, politisinya inkompeten. Makanya kan tadi rakyat bisa mengambil mandat. Jadi mandat itu bisa diambil lagi oleh rakyat. Bisa ditarik. Bisa. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi teruskanlah kalau berani seperti itu. Nanti kalau sudah ambiar, sudah amburadul, nanti akan ambiar lagi. Dan kita mulai lagi dari nol. Nggak apa-apa, rakyat kan sudah biasa menderita, tapi elitnya kan nggak biasa menderita. Nah, jadi itu. Tapi terima kasih nih Mas Daryatmo. Masih ada nggak 1-2 hal yang penting untuk difahami oleh anak-anak muda yang mau belajar, terutama ini sebetulnya dokumentasi ya, legacy kita kepada anak-anak muda kita yang nanti menjadi pemimpin bangsa ini. Ya, saya cuma berpesan ya dari pengalaman yang saya lalui ini, bahwa konstitusi itu selama ini kan hanya menjadi pajangan mungkin ya, semacam itu ya, dihafal, kemudian bahkan sama sekali tidak kan. Tapi ini memang menjadi pegangan, menjadi referensi kita. Jadi saya ingat waktu seminar di ITB ya, itu yang menjadi moderator itu Profesor Suzana Syafi'i, mantan rektor. Mantan rektor ITB itu apa itulah ya, tahun ya dulu ketua forum rektor waktu itu tahun 2008 lah, yang menjelang disahkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 menjadi periode 2. Jadi kayaknya saya itu mungkin dianggap katakanlah penghalangnya atau apa, sehingga waktu itu ada seminar di ITB berjudul keterkaitan dengan ketahanan energi nasional. Itu saya ditanya, Bu, Anda ini jangan ngotot kayak gitu, ini pemerintah sudah gak punya uang, negara gak punya uang, mau tidak mau memang caranya untuk PLN itu harus seperti ini. Saya kemudian saya tegaskan waktu itu, Prof, dari pokoknya cuma rakyat, terserah negara silahkan aja, negara mau seperti apa. Cuman kami sebagai rakyat menuntut konsistensi dari negara, dari pemerintah itu. Kalau memang maunya seperti itu artinya liberal, ya silakan, kami nggak bisa apa-apa, rakyat kan cuma ngikut. Cuman konsisten kalau seperti itu, tolong burung Garuda ini, di Aula Timur itu ada Garuda yang besar begini. Tolong Garuda yang ini turunkan aja. Ada mahasiswa ITB yang berdiri terus, Bang, ganti apa Bang? Ganti aja
gambar burung pret bilang gitu kan. Geger gitu. Jadi intinya memang konstitusi itu harus kita pegang. Iya, Itu aja. itu sebetulnya komitmen kita bersama ya, munajat para pendiri bangsa di dalam membangun negara kita, mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Sayangnya kita tidak amanah, banyak yang tidak amanah. Tidak amanah. Sedih sekali. Jadi artinya apa? Perjuangan masih panjang. Oh, Tapi kita tidak boleh putus asa. Tadi katanya turun, kita dukung emak-emak, itu akan mendukung karena emak-emak lah yang paling terkena. Karena dia uang belanjanya akhirnya terserap untuk bayar listrik dibandingkan untuk membeli susu anaknya atau membeli sayur mayur atau membeli daging. Ini ya, cuman masalahnya begini, kadang-kadang para politisi ini waktu awal ini kan kemudian saya pernah lah mendukung lah salah satu tokoh sekarang. Itu ya yang sesuai tadi. Giliran sudah di DPR lupa. Enggak, lebih dari DPR. Jenderal kami dukung. Begitu benar tuh. Ya akhirnya ya sesuai juga. Jadi ini isu tentang nasionalisme. Jadi belahlah dadaku itu di mana? Betul. Garuda yang tadi disebutkan. Gitu. Jadi emang perjuangan sih. Jadi kita terus menerus untuk mencerdaskan rakyat. Insya Allah dengan the IC The Real Talk Show. Mudah-mudahan ada teman-teman di luar sana yang membaca, yang mendengarkan kita itu semakin ada kesadaran. Mudah-mudahan dengan kesadaran itu kita bisa melakukan sesuatu. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Sampai di sini kita ketemu lagi di program kita selanjutnya. Kalau kita salah, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.